Perkenalkan, nama saya Renggo Darsono dari Dongeng Kopi. Sebenarnya apa sih Mas arti nama Dongeng Kopi? Dongeng Kopi ini adalah sebagai kedai kopi yang kenapa namanya Dongeng Kopi, karena memang kami pengen mengingatkan kembali budaya tutur yang barangkali sekarang sudah mulai sedikit berkurang ya. Orang berbagi cerita, orang berbagi hal-hal yang kita lalui dengan pertemuan dan lain sebagainya. Yang menjadi daya tarik lebih tentang dongeng ini apa sih Mas? Dongeng Kopi ini lebih ke konsepnya lebih ke buku, kopi, dan komunitas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membaca, kemudian juga menulis, kemudian juga menikmati kopi, dan juga sebagai ruang komunitas berkumpul, Dongeng Kopi adalah salah satu pilihan yang bisa menjadi rujukan di Jogja. Pasti kan Dongeng Kopi punya visi dan misi nih Mas. Ya. Bagaimana sih teman-teman yang ada di dongeng ini bisa saling hidup dan bisa menjadi bagian dari visi misi itu? Ya, jadi kalau di Dongeng sendiri kami itu melakukan proses rekrutmen tuh ada 2 model Mas. Tapi yang paling banyak itu kita lakukan secara terbuka dan tertutup. Nah, yang terbuka ini biasanya kalau memang di saat rekrutmen tertutupnya itu kita tidak bisa memenuhi syarat maupun kuota. Jadi rekrutmen tertutup kita ambil dari kelas seduh manual yang kita selenggarakan secara rutin setiap bulan. Nah, kelas ini sebenarnya yang kemudian menyaring karakter-karakter orang yang kita ketahui dan juga secara pemahaman dalam hal konsepsi dongeng itu seperti apa gitu kan. Itu yang pertama. Jadi secara karakter personalnya. Kemudian yang kedua, kami ada agenda rutin untuk upgrading atau peningkatan kapasitas. Nah, itu sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi pengetahuan selain juga memahami dan menyamakan visi dari Dongeng Kopi ini seperti apa. Jadi misalnya gitu ya, menjadi teman yang baik bagi orang-orang yang bertandang. Artinya ya memberikan hubungan emosional yang mendalam, terus menjadi kawan yang siap dalam segala suasana gitu ya. Jadi hubungannya bukan kaku di pembeli, konsumen, dan penyedia, produsen gitu, tidak, tapi kita adalah kawan gitu. Jadi itu yang kemudian membedakan dari tempat yang lain mungkin di sisi emosi. Beberapa kali kan ada tuh kayak semacam acara bareng, kolaborasi bareng. Nah, intinya kan di Dongeng Kopi kan tentang kopi dan buku. Nah, biasanya komunitas apa saja yang bisa berjalan bareng di sini? Banyak Mas, beberapa komunitas diantaranya sudah ada. Yang paling rutin teman-teman buku ya gitu. Jadi kalau teman-teman penerbit tuh sering bikin agenda bareng, misalnya bedah buku gitu ya. Terus ada coaching klinik misalnya kayak kelas menulis gitu ya. Terus juga ada beberapa teman yang misalnya dari teman-teman crafting, jadi teman-teman hastakarya gitu ya. Terus teman-teman hobi gitu ya, beberapa memang sering kali bikin agenda di sini dan ngumpul bareng gitu. Dan biasanya sih kita ada beberapa tajuk yang kita bikin dalam format misalnya workshop bersama gitu Mas. Terus ini nih 2020 mengenai tren pasar. Di Indonesia kedai kopi kan semakin menjamur, terutama di Jogja. Bagaimana sih caranya Dongeng Kopi memposisikan hal tersebut? Ya, sebagai pemain kopi yang relatif sudah agak lama ya. Jadi tahun 2020 ini kita masuk tahun ke-8. Kami membangun positioning sebagai kedai yang pilihan atas buku, kopi, dan komunitas. Jadi kalau kedai-kedai yang lain misalnya ya hari ini Mas sampai di fase produk-produk signature drink dan lain sebagainya, kita itu sudah kita lalui gitu ya. Dan yang kita kuatkan adalah kita sebagai satu kedai yang mendorong perubahan-perubahan sosial, mendorong ruang-ruang produktif yang muncul gitu ya. Sebagaimana ide dan gagasan awal kita bahwa kedai kopi harus menjadi bagian
perubahan sosial gitu ya. Sebagaimana beberapa negara-negara maju dulu itu misalnya di Eropa, kemudian di Mesir dan di beberapa negara lain, bahwa kedai kopi adalah ruang radikal konsentrasi, tempat intelektual, tempat para pemikir dan juga beberapa filosof dan lain sebagainya yang kemudian memantik perubahan sosial yang cukup penting di negara-negara tersebut. Kami ingin menjadi bagian itu. Harapan terdalam nih Mas dari Dongeng Kopi untuk teman-teman apa kira-kira? Ya, semoga Dongeng Kopi menjadi bagian tempat teman-teman bertandang setiap kesempatan gitu ya. Baik ketika ada agenda maupun ketika singgah di Jogja gitu ya. Karena kami kan cukup punya kenangan yang mendalam bagi teman-teman yang dulu mungkin kuliah di Jogja di tahun-tahun 2012, 2013, 2014 dan sekarang sudah terpisah oleh ruang dan waktu, sudah ada di berbagai penjuru barangkali kan. Ketika di Jogja bisa singgah kembali ke Dongeng Kopi. Dan itu sudah terjadi. Beberapa teman setiap kali liburan, misalnya liburan akhir tahun, terus kemudian liburan Lebaran, pasti banyak yang singgah ke Dongeng Kopi. Oke, siap. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.